Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi saya yang berjudul Tokoh-Tokoh Alkitab ya. Sebagai latar pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri dan aplikasi ini dibuat oleh saya sendiri. Memang meskipun ada banyak sekali kekurangan, namun saya berusaha semaksimal mungkin untuk menjelaskan. Nah, sebagai alasan saya mengapa saya memilih akan proyek ini, yang pertama, saya ingin mencoba membuat sebuah kreativitas yang memang tidak dikira banyak orang, meskipun pada dasarnya di tempat store atau seperti Play Store itu pasti terdapat sebuah aplikasi yang justru menyediakan lebih lengkap, entah mungkin dari namanya, lahirnya, deskripsinya, ataupun bahkan sejarah-sejarah unik yang dapat ditampilkan di dalam sebuah aplikasi. Tapi selain memiliki alasan untuk supaya tidak dikira-kira orang, ternyata saya ingin membuat sebuah aplikasi yang simpel, namun tidak semudah yang hanya menampilkannya satu kalimat atau dua kalimat, namun bisa menjalankan beberapa fungsi, ya meskipun tidak semuanya. Dan yang ketiga adalah saya mencoba untuk melatih diri saya sendiri, seberapa jauh saya dapat membuat sebuah aplikasi ataupun dapat memahami apabila saya ingin mencoba membuat aplikasi yang baru. Nah, untuk fitur-fiturnya sendiri, mohon izin untuk mendebugging, untuk menjalankan aplikasinya. Dalam fitur-fitur di fungsi kali ini, yaitu saya menjadikan tiga fungsi, yang itu tombol exit, yaitu untuk menutup akan aplikasi. Yang kedua adalah untuk ketika kita memilih salah satu button ini berdasarkan kategori, dia akan menampilkan apa saja daftar yang tersedia dalam kategori tersebut. Contoh misalnya dalam murid-murid Yesus kan di dalam Alkitab itu terdapat 12 nama ataupun 12 murid. Nah, makanya dalam daftar tampilan activity dalam murid-murid Yesus terdapat 12 button. Dan yang ketiga adalah tombol return sendiri, yaitu kembali ke halaman utama di mana aplikasi ini berjalan mula-mula. Dan ya saya akui bahwa disinilah kekurangannya karena berkaitan dengan database. Memang untuk contoh misalnya di tampilan Simon Petrus, memang terlihatlah muncul di sini. Ini adalah salah satu contoh apabila aplikasi ini berjalan dengan baik. Dia akan menampilkan foto beserta dengan nama, lahir, kapan dia lahir, ataupun serta juga kapan dia meninggal atau wafat. Nah, di bawahnya ini adalah sebuah kalimat deskripsi, ya, karena kebetulan saya mendapatkan sumber yang berasal dari bahasa Inggris. Dan disinilah dalam kotak area, teks area ini, disitulah akan menampilkan penjelasan mengenai akan tokoh tersebut. Nah, kekurangannya sebenarnya ada banyak. Yang pertama adalah saya tidak bisa untuk mengakses database karena dengan button, ketika saya mencoba untuk menerapkan list adapter, list view yang berasal dari aplikasi App Mahasiswa, ternyata pada saat saya mencoba untuk merekamnya ke dalam sebuah button, ternyata masih ada banyak kendala yang bahkan ada informasi-informasi yang kemungkinan besar saya tidak mengetahuinya dan saya harus mencari barang-barang lain ataupun sumber lain yang dapat membuat saya mengerti kenapa saya bilang gitu. Karena di tombol yang lain itu sama-sama hanya merujuk kepada sebuah activity yang namanya deskripsi, namun tampilannya tersebut adalah sama persis. Bagi contoh, yang pas di button yang kedua, Andreas, nah dia muncul ke deskripsi, namun dia hanya cakupan ini.
Nah, begitu semua karena karena ujung-ujungnya sama, mungkin terakhir yaitu Yakobus, akhirnya seperti ini. Dan kemudian juga begitu juga yang akan terjadi ke anak-anak Yakub atau juga ke anak nabi-nabi. Sebenarnya saya akui bahwa saya tidak tahu mengapa ada kendala di bagian database. Saya mencoba berulang kali untuk menyalin ulang ataupun meminjam source code dari teman yang sudah menjalankan mahasiswa, kemudian saya mencoba mempelajarinya dan mencoba menerapkannya, tetapi ujung-ujungnya masih tidak ada hasil, dan ya pada akhirnya saya terpaksa harus mempresentasikan akan aplikasi ini meskipun dalam keadaan gagal total. Tapi terima kasih kepada Bang J atas kesempatan yang telah membuka sebuah peluang yang mengatakan bahwa apapun kesalahannya ataupun terjadi error dalam aplikasi, ya sudahlah, tinggal katakan saja dalam sebuah apresiasi, meskipun itu terpengaruh kepada nilai, tapi hanya dari situ saja itu sudah cukup bagi saya untuk eh, mempengaruhi saya, bukan mempengaruhi sih, apa, mem- memberitahu saya sendiri bahwa ternyata saya masih bisa memiliki kesempatan. Itu saja yang dapat saya presentasikan. Terima kasih.